Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Allah menciptakan Hawa. Nama Hawanya mana? Oke. Surat berapa? Oke. Kau pertanyakan tentang Hawa itu ya kan, nama itu kan. Oke. Sekarang Bunda nggak usah lagi kita berikan ke belakang sana. Bunda hanya pegang satu saja. Allah Subhanahu Wa Taala itu saja. Ya. Kalau kamu merasa keimanan kamu adalah itu Isa, Yesus yang kau anggap itu ada Yesus juru selamat kamu, itu keimanan kamu. Ya. Tapi apa yang kamu ajarkan itu tadi yang kamu paparkan memang sungguh cantik, Erka. Cantik sekali penjelasan kamu. Sungguh cantik. Tapi disimbuatkan Bunda terhalang mengikuti ajaran tadi yang kau paparkan tadi, yaitu Bunda mengatakan kamu telah menyekutukan Allah. Kenapa Bunda katakan menyekutukan Allah? Karena di situ kau cakap Bani Israel menyembah Yesus sebagai perantara, karena Allah itu yang maha yang tak bisa dihampiri, yang seperti yang kau gambarkan tadi, yang kau lukiskan tadi sama Bunda. Bunda bilang hanya percaya satu Allah saja kan? Iya. Bunda Allah hanya bilang ya. Nah Bunda, jauh sebelum Bunda ngomong gitu, Alkitab sudah ngomong. Apa? Alkitab bilang apa? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Iya. Bunda bilang iya, hanya ada satu Allah saja. Iya, Allah Subhanahu Wa Itu Taala. baik. Ya, Alkitab mengatakan itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Setan-setan pun percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Pertanyaannya adalah apakah iman Bunda ini sama seperti setan? Oke, aku jelaskan. Sebelum apakah iman Bunda ini sama seperti setan yang percaya satu Allah? Bagi aku jawab ya. Jangan dipotong, Bunda jawab. Oke. Sebelum Bunda, saya baca terakhir ini Bunda. Aduh, bila Bunda jawab kau potong. Hai manusia Bunda. Ya. Hai manusia yang bebal. Ya. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Hai Ibu Santimala. Hai Ibu Santimala. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa Yesus adalah Tuhan? Kalau tidak, berarti ibu adalah orang yang bebal. Oke. Kamu paham tak itu maksudnya itu? Saya paham dong, itu Alkitab saya, Bunda. Kan? Yang bebal di sini siapa? Bunda atau kamu? Gimana Bunda, kami yang bebal. Oke. Ya, tadi kamu cakap tadi kan, setan-setan kau bilang tadi kan? Oke. Sebelum Adam diciptakan, Allah telah menciptakan iblis dan malaikat. Oke. Dari mana Bunda tahu iblis dan malaikat sudah diciptakan? Waktu Adam diciptakan oleh Allah. Waktu Adam diciptakan oleh Allah, Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Itu sebagai bukti. Sujud kepada Adam. Tapi iblis tidak mau. Padahal iblis ini dari semua yang diciptakan oleh Allah, iblis ini adalah seorang yang paling taat kepada Allah. Ini paling taat kepada Allah. Tetapi bila Adam telah diciptakan oleh Allah, iblis dengan malaikat, iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ingkar dia dengan perintah Allah. Dan malaikat pula bertanya, kenapa ya Allah kau ciptakan itu manusia yang akan diturunkan ke bumi, yang akan jadi merusakkan bumi? Kata malaikat pada Allah. Allah yang memberitahu, hanya aku yang maha mengetahui. Aku yang maha mengetahui. Itu Allah yang bicara. Kemudian si Allah bertanya kepada malaikat, coba kamu sebutkan nama-nama ini yang telah aku ciptakan ini. Malaikat tak mampu menjawab. Satu benda pun malaikat tak mampu menyebutkan nama-nama itu yang diciptakan oleh Allah. Begitu juga dengan iblis, pun dia tak mampu, tapi dia tak mau juga sujud.
Oke, tapi mereka sujud ya. Iblis yang tak mau sujud. Sekarang Allah suruh Adam menyebutkan nama-nama yang ada di sini. Allah sebutkan nama-nama tumbuhan. Allah sebutkan nama-nama hewan. Allah sebutkan nama-nama apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semua Adam tahu. Dari sinilah turun menurunnya Adam. Allah telah memerintahkan Adam, dan karena Adam tadi sudah melanggar perintah Allah tadi, dalam melanggar perintah Allah, sehingga karena iblis tadi menyesatkan Adam tadi, sehingga keluar dari surga, sehingga dia dicampakkan ke bumi. Setelah sampai ke bumi, mereka berpisah bertahun-tahun, akhirnya mereka bertemu. Ini Bunda ceritakan ringkas saja. Waktu ketemu, mereka pun melahirkan keturunan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Dari manakah anak-anak ini bisa tahu? Dari Adam. Itulah sebabnya Allah ciptakan Adam itu untuk menjadi khalifah manusia di muka bumi ini, RK. Itulah yang membuatkan Bunda yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada ya, tunggu, jangan potong dulu. Oke. Tunggu, bagi Bunda bercakap. Lahirlah Adam, menurun sampailah ke Isa. Pada masa Abraham pun juga masih lagi juga tak mau juga lagi mau percaya akannya ada, sehingga masih lagi menyembah berhala. Oke, sampailah Nabi Daud. Jelas diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul untuk menyampaikan kitab Zabur, masih juga nggak mau mengakui adanya Allah. Udah ditunjukkan bukti-bukti pun nggak mau juga, masih juga menyembah berhala. Oke, turunlah Nabi Musa. Aduhai zaman Nabi Musa, lahirlah pula si Fir'aun, kafirun. Nah, itulah di dalam Al-Quran kami mengatakan Fir'aun itu adalah kafir yang tak bisa diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Bunda, jangan terlalu keras. Bunda bukan ya, tapi ini loh. Saya tahu Bunda bersemangat. Tapi ingat umur Bunda, ingat umur. Bunda. Oke, itu ya masalah Nabi. Nah, masalah Nabi Musa. Dengan Nabi Musa itu, siapa yang menentang Allah yang paling sehingga dia sanggup mengaku dirinya adalah Tuhan, sehingga dia sanggup bunuh orang bangsa laki-laki, wanita semua yang dihidupkannya. Tapi dengan kuasa Allah, siapa yang menyelamatkan Nabi Musa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia lahir, sampai dia diangkat menjadi rasul. Itu pun Fir'aun sudah berjumpa dengan Musa, sudah ditunjukkan oleh Musa tentang yang tongkat itu bisa menjadi ular, sehingga dimakannya sihir-sihirnya oleh Fir'aun. Itu pun juga nggak mau juga dia bersujud kepada Allah. Apa? Musa pun wafat. Turunlah kitab Injil. Lahirlah Isa alaihissalam. Itu Isa yang dilahirkan oleh Bunda Maryam. Begitu jelas Maryam itu seorang wanita yang suci, seorang perawan. Udah Tuhan tunjukkan sampai dia mengandung. Tapi mengandung Maryam itu masih juga lagi penduduk situ nggak mau mengakui yang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu meminta sembahlah dirinya, karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Itu maksud Allah itu yang sebenarnya firman yang disampaikan, sehingga dia diciptakannya. Sudah dibuktikan gitu sampai bayi Nabi Isa alaihissalam, seorang bayi sudah bercakap pun juga nggak mau percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Allah itu minta kepada hamba manusia itu, sebab itu perjanjian sebelum Adam diusir, sebelum ada ini ya, di perjanjian iblis ya, sebelum Adam diusir ke bumi ini, iblis sudah ada buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu disuruh sujud kepada Adam, apa kata iblis? Ya Allah, aku akan kusesatkan cucu-cucu Adam sampailah karatul maut. Itu kata iblis kepada Allah. Oke, jadi Allah kata, aku kabulkan permintaanmu. Hanya hamba-hambaku yang taat kepadaku, yang ikut akan ajaranku, firmanku, takkan tergoda, takkan tersesat dengan ajaranmu, kata Allah. Jadi oke, akhirnya iblis dicampakkan ke bumi dan dia berusaha menggoda si Adam dan si Hawa sampailah tersesatlah. I got the point. Gini Bunda, khilafah itu di bumi atau di surga? Siapa? Tadi kan Bunda bicara khilafah di bumi. Khalifah bumi. Khalifah bumi. Manusia itu. Jadi Adam ini diciptakan di surga atau di bumi? Oke. Katanya khalifah yang diciptakan itu di surga, kok ada di bumi? Jadi khalifah yang, jadi gini Bunda ya. Jadi menurut dengar dulu, kamu balik-balikan, kamu dengar dulu. Saya tidak balik-balikan. Tidak, karena gini Bunda, ada beberapa penafsiran dari beberapa ulama. Ya Allah ya Tuhanku, la ilaha illallah, tolonglah berikan hidayah kepada Elka ya Allah. Aku mohon ya Allah berikan hidayah. Saya udah dapat hidayah dari Tuhan Yesus Bunda. Gini Bunda. Aku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kamu hidayah.
itulah Bunda dia. ya. Oke. Dalam sebuah buku ini Bunda, ya, ada beberapa pandangan ya dari beberapa kalangan imam-imam ya, Imam Ibnu Katsir, saya lupa di halaman berapa, bahwa ada pertentangan, ada khalifah itu diciptakan di surga, ada pertentangan, ada khalifah diciptakan di bumi. Nah, khalifah Adam dan Hawa ini diciptakan di bumi atau di surga? Oke. Tadi kan Bunda sempat mengatakan khalifah yang ditempatkan di bumi. Nah, khalifah yang benarnya di surga atau di bumi? Oke. Oke, boleh Bunda cakap. Silakan. Oke. 1 menit ya Bunda ya, 1 menit. Iya. Tadi kan malaikat tanya, kenapa ya Tuhan, ya Allah, kenapa ya Allah kamu ciptakan itu Adam, manusia yang akan merusakkan bumi? Ini malaikat ya yang bercakap kepada Allah. Oke, Allah cakap kepada malaikat, hai malaikat, coba kau sebutkan ini ciptaanku. Malaikat kata, tidak tahu satupun. Ditanya iblis pun juga sama, tidak tahu. Malaikat pun sujudlah kepada Adam, tapi iblis tak mau sujud. Paham? Paham? Ya. Paham situ? Oke, muncul pertanyaan nih Bunda. Pertanyaannya adalah, yang harusnya kenapa juga, ini pertanyaan bukan pernyataan, bukan statement, kenapa juga Allah menyuruh untuk menyembah Adam? Harusnya Allah bilang sembahlah aku. Siapa yang menyembah? Sujud sayang, bukan menyembah. Ya. Sujud. Harusnya kita sujud hanya kepada Allah. Lah kenapa Ya ini kita Allah, sujud ya kepada Adam? Ya Manusia tentunya iblis sekarang Ya gini Bunda, Allah, ya tentunya Tuhanku. iblis, sabar, saya Adam, bicara. kamu paham loh cakap Bunda. Saya RK Bunda, bukan Adam. Iya, saya RK, nama saya RK bukan Adam. Iya, kamu nggak paham apa yang Bunda cakap. Gini Bunda ya. Ya Allah. Ya tentu iblis tidak mau. Gini, tentu iblis gak mau. Ya, tentu iblis gak mau sujud kepada Adam. Iblis bilang, ya harusnya saya sujud kepada Engkau ya Tuhan. Kenapa harus saya sujud kepada Adam? Memang betul Adam cuma manusia, ngapain kita sujud kepada Adam? Oke. Iblis protes di situ. Ngapain saya sujud kepada manusia yang harus sujud ya Allah? Oke, dah selesai. Oke. Silakan Bunda, silakan. Tenang Bunda, tenang. Mau buka puasa ini. Ya, terus si Allah kan protes tadi iblis tadi kan, kenapa aku harus sujud dengan Adam, sedangkan Adam dibuat daripada tanah, aku dibuat daripada api ya Allah, sedangkan mereka dibuat daripada nur, cahaya. Kenapa ya Allah kami harus sujud kepada Adam? Padahal semua itu ciptaan Allah. Ini kan Allah yang perintah kan gitu. Allah yang perintah. Kau paham? Kalau Allah yang perintah kita ikutlah, taat terhadap kata Allah kan. Jadi Allah cakap pada iblis, sebut ini nama-nama ciptaanku. Kalau kau bisa sebut, sebutkan. Iblis mengakui dia tak bisa menyebut nama-nama ciptaan Tuhan. Oke. Kemudian malaikat pun juga tak mampu menyebut nama-nama yang diciptakan oleh Allah. Oke. Akhirnya Adam disuruh bersebut, hai Adam, kau sebut ini ciptaanku ini, apa nama-nama ini? Adam boleh sebut atas kuasa Allah. Bunda santai Bunda, tenang, jangan terlalu kencang, jangan terlalu semangat. Ingat bukan umur. terlalu kencang atau semangat, tapi macam itu. Nanti kalau Bunda ada apa-apa di sini saya yang dicari Bunda, soalnya kita dua lagi live. Oke. Jadi Kontrol, akhirnya, Bunda. akhirnya kan dari situ dia kata, Adam mampu menyebutkan nama-nama ciptaan Tuhan, ciptaan Allah tadi, tapi atas kuasa Allah. Allah yang sebenarnya itu ya, Allah itu kan maha mengetahui, maha mendengar, maha semua udah bisa dibacainya itu, ciptaan-ciptaannya itu, ciptaan dia itu udah dibacainya, apa yang dalam pikirannya, apa semua udah dibacainya. Jadi Tuhan berikan kelebihan kepada itu manusia. Manusia tadi diberikan Allah itu kelebihan, itu Adam. Adam boleh dapat sebut langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, semua yang diciptakan oleh Allah itu dia boleh sebut. Itu maksud Bunda. Oke. Jadi Allah maha silakan. Allah maha mengetahui kan? Iyalah, Allah maha mengetahui, dia yang punya. Allah menciptakan. Sejak kapan Allah menciptakan bumi ini bulat Bunda? Oke. Coba tunjukkan satu surah dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan bumi ini bulat. Menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah. Bukan surah Al-Fatihah. Kita lihat ya. Surah Al-Fatihah bahwa ada bumi itu bulat. Iya. Bukan sekata soal bumi bulat, dia memang seluruh alam semesta. Oke. Saya tanya bumi itu bulat, contohnya gini Bunda. Itu dah seluruh alam semesta, jangankan bulat lagi. Gini Bunda ya. Contohnya kayak gini Bunda, saya kasih contoh Bunda ya. Contoh apa lagi yang mau kau minta? Ini tak ada contoh-contoh, ini memang sudah firman Allah. Buka surah Al-Fatihah. Gini Bunda, gini ya. Sabar Bunda, Bunda perhatikan di sini. Oke. Ya. Dia Allah, ini Alkitab ya. Iya. Yang bertakhta di atas bulatan bumi. Iya. Ya, bahwa bumi itu bulat. Iya. Ya kan? Nah, Allah kan maha tahu ya. Saya ingin tahu tuh Bunda, di surah berapa Allah menciptakan bumi itu bulat. Kayak gitu, jelas tulis bulat. Sehingga manusia itu nggak bingung. Ada yang mengatakan bumi itu datar, ada yang mengatakan bumi itu bulat. Ya, saya ingin tahu bumi itu bulat menurut Allah, karena Allah itu maha tahu. Surah berapa? Nah, buka surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat? Ya, surah Al-Fatihah ayat kedua. Oke, Al-Fatihah ayat yang kedua. Mana? Iya.
Surah Al-Fatihah ayat kedua. Surah pertama itu ya, ayat kedua ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semana bumi bulat. Mana bulat? Ya, kau udah bilang Tuhan seluruh alam, termasuk aja bumi bulat, sayangku. Iya, bumi ini kan berbentuk bulat atau berbentuk kotak? Sayang, kalau sudah dikatakan Tuhan itu seluruh alam, jangan kau tanya dia bentuk bulat atau kotak. Kamu kutanya kamu, bumi ini berbentuk bulat atau kotak? Bulat, karena Alkitab menyatakan ini Bunda. Kenapa saya bilang bumi itu bulat? Karena jauh sebelum penemuan Galileo dan Galilei, seorang ilmuwan yang mengatakan bumi itu bulat, Alkitab di dalam kitab Nabi Yesaya sudah mengatakan bumi itu bulat. Ya. Nah, saya ingin tahu di dalam Al-Quran yang tulis bulat bumi bulat, ada nggak? Itu tadi udah Bunda kasih tahu dari surah Al-Fatihah tadi ayat yang kedua. Di surat Al-Fatihah nggak pernah menuliskan bumi itu bulat, hanya bilang Tuhan semesta alam. Bulat, tapi udah kata seluruh alam. Kalau kata-kata seperti ini Bunda. Ya, kalau kata-kata seperti ini Bunda, Alkitab juga ada. Alkitab juga menuliskan Tuhan semesta alam. Udah tahu kamu pun di Alkitab sudah ada. Tetapi yang saya tanyakan itu Bunda adalah bulatan bumi, bukan berbicara tentang Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan semesta alam dalam Al-Fatihah ayat 2, Alkitab juga menulis Tuhan semesta alam. Tetapi yang saya tanyakan, ayat yang signifikan, yang bagus, yang betul-betul jelas bahwa bumi itu bulat. Gitu. Kalau ayat yang kayak gini Alkitab juga ada Bunda. Oke. Ini kalau ada bilang ada, tidak bilang tidak gitu. Memang ada kalau sudah seluruh alam itu ya, mana datanya surah bahwa Allah yang menciptakan bumi, bahwa bumi itu bulat. RK Mukadimah ayat Al-Quran yang pertama kali Allah turunkan adalah surah Al-Fatihah. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak ada bumi ini bulat Bunda. Sayangku, di situ sudah dibagi tahu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau udah dibilang Tuhan semesta alam Alkitab juga ada. Udah, kenapa kamu mau mengatakan? Tetapi yang saya tanyakan bulatan bumi. Kalau yang kayak gini Alkitab juga ada. Yang saya tanya bulatan bumi. Bunda. Ada nggak yang lebih mengkerucut seperti ini kayak Alkitab? Jelas bukti bahwa Allah betul-betul menciptakan bumi itu bulat. Iya. Sekarang aku tanyalah kau. Yang spesifik. Ya, aku tanyalah kamu. Kalau sudah dikatakan semesta alam, apa gambaran kamu semesta alam? Semesta alam. Semesta alam kan saya nggak tahu bahwa bumi ini bulat kah, kotak kah, datar. Ya udah, itu jawabannya. Itulah firman Allah yang buka di yang pertama surah Al-Fatihah. Jadi kalau firman Allah bilang datar, bumi percaya. Nah, dengar saya dengar ya. Kenapa di dalam sholat buka di yang pertama yang dibuka adalah Al-Fatihah? Kalau nggak Al-Fatihah ini dibaca, maka ibadah kami tak sempurna. Mau kau tahu? Itulah dia, Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Sampailah kita di sini membaca apa kita, Allah Akbar kabirau, walhamdulillahi kasirau. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha suci, disebut di situ memuja tentang takbir Allah. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Itulah ayat yang pertama. Sebelum umat Islam mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Sebelum umat Islam sudah mengucapkan seperti itu, ya, kekristenan di tanah Arab seperti Kristen gereja Katolik Maronit dan lain-lain, ya, gereja Timur dan lain-lain sudah mengucapkan Allahu Akbar, ya, sudah mengucapkan, bahkan kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Allahul Ahad. Ya, sebelum Islam hadir, kekristenan sudah mengucapkan itu. Ya. Makanya kita tahu how great thou art, ya, Allahu Akbar, kita tahu. Makanya who, kita berbicara tentang who itu siapa? Yesus mengatakan akulah anihu, akulah dia itu. Kenapa tidak percaya juga bahwa dia adalah dia yang datang ke dunia? Kalau udah kau tahu kayak gitu, kenapa yang kamu sembah adalah Yesus? Kenapa nggak Allah yang kau sembah? Kenapa saya menyembah adalah Yesus? Itu pertanyaan bagus. Kenapa nggak Allah yang kau sembah? Oke. Pertanyaan bagus. Kenapa nggak Allah yang kau sembah? Kenapa Yesus? Kenapa pakai perantara? Kenapa nggak derek? Karena Allah yang ciptakan kita kan gitu. Yesus itu kan karena ciptaan Yesus Allah bilang juga. akulah huwa. Yohanes 8 ayat 24. Yesus bilang akulah huwa. Yesus sendiri bilang akulah huwa. Akulah dia. Jika kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dan dalam dosamu. Kau akan binasa. Yesus sendiri yang ngomong, akulah huwa itu. Bermakna Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Yesus adalah Allah karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Bermakna itu yang jadi Tritunggal, menyekutukan jadi yang ujungnya. Tritunggal. Oke, sekarang gini Bunda, kalau Bunda dari tadi berbicara tentang Tritunggal itu menyekutukan. Iya. Ya. Tunjukkan di dalam Al-Qur'an, ya, tunjukkan dalam Al-Qur'an ada kata Kristen. Bahwa tuduhan nggak ada. Ada. Yang ada Kristen atau Nasoro? Yang ada situ Nasrani sama Yahudi. Nah, tuduhan kalian itu kepada Nasoro, bukan kepada Kristen. Karena Kristen dengan Nasoro itu berbeda. Yang menyekutukan adalah Nasoro. Memang betul, karena itu ajaran Koliridianisme atau ajaran agnostik di Arab. Kalau Bunda menuduh itu kekristenan, pemahaman kekristenan berbeda dengan Nasoro. Tuduhan kitabnya Bunda itu tuduhan kepada Nasoro, bukan tuduhan kepada Kristen. Karena pandangan kekristenan mempercayakan la ilaha illallah Allahul Ahad. 1 Korintus 8 ayat 4. Ya, kesatuan yang unity, itulah Tritunggal. Tritunggal sudah pasti unity.
Tritunggal sudah pasti ahad. Tetapi Anda berbicara tentang Tritunggal yang dalam konteks sekarang gini Ibu Bunda. Banyak orang-orang yang tidak memahami Tritunggal dengan baik, pada akhirnya yang menjadinya Triteos. Jatuhnya pada agnostik. Banyak Tritunggal itu banyak jenis. Makanya saya bilang Tritunggal yang berdasarkan ajaran para rasul, yang seperti apa yang kita ikutin. Kalau Tritunggal yang di luar daripada ajaran para rasul, nah itulah Tritunggal yang sesat. Terus sekejap ya, Nah, Soro termasuk Tritunggal yang sesat. Sekejap. Gitu. Sekejap. Silakan. Aku udah jawab dulu ya. Rehiman, aku bukannya berdebat. Aku cuma menjelaskan. Aku saat berdebat dengan ini, aku menjelaskannya kebenaran. Aku tidak berdebat, aku cuma menjelaskan. Tapi yang aku sembah itu adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Apa yang diajarkan CRK tadi, memang betul hak CRK, keimanan CRK, betul Rehiman, keimanan CRK, hak CRK. Tetapi Rehiman, di situ aku yang nggak bisa menyatu ke dalam sana itu. Aku keimanan aku karena di situ menyekutukan, tapi RK kata tidak menyekutukan. Aku kena harus turun. Sekarang gini, Raiman, ini dengar ya, tunggu ya RK, aku cakap dengan dia. Dengar ya, aku bukan berdebat dengan RK. Dengan nama Allah, Allah tahu hatiku. Dengan nama Allah, aku bukan berdebat dengan RK. Ya, aku takut. Ya, tahu aku. Dengan nama, aku cuma hanya mengatakan bahwa yang apa yang dipaparkan CRK itu semuanya itu jelas. Tapi dia melalui Yesus, karena Allah itu yang sebagai yang tak bisa dihampiri. Sedangkan kita langsung, ya Allah ya Tuhanku. Itu yang aku maksudkan. Tak ada di situ Muhammad enggak? Enggak ada, dia kata Allah Muhammad. Ya, kalau tidak Muhammad, kenapa asyadunya Muhammad Rasulullah? Itu di dalam sholat, sayang. Ini yang benar. Yang akan saya Bunda kan lewat Muhammad, makanya syahadatnya Muhammad Rasulullah. Kalau kami bilang syahadat kami Yesus Kristus adalah utusan apa? Kami percaya kalau ya bahkan Allah adalah Muhammad adalah utusan Allah. Bisa dipisahkan nggak Allah dengan Muhammad? Tunggu sekejap. Jadi aku harus menjelaskan macam mana. Dia tanya tentang kesaksian. Dia tanya tentang kesaksian. Jadi aku sebutkan, nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa nggak syahadat tanpa Muhammad? Udah bisa, itu Islam. Nah, nggak bisa. Begitu pula Yesus, kesatuan firman Allah yang tidak bisa dipisahkan. Turun. Anda tidak bisa bersyahadat tanpa Muhammad. Begitu pula iman Rasuli syahadat niscaya kami tidak bisa bersyahadat tanpa Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu kesatuan. Tritunggal. Apakah itu bagian dari Tritunggal kalian yang tidak bisa RK, minta maaf ya RK. Kalau kata tadi Bunda tak ada maksud nak ajak kamu masuk ke Islam, ada demi Allah. Enggak. Dengan nama Bunda, Allah. saya percaya kok. Jangan sumpah Bunda, jangan bersumpah. Alkitab mengatakan ajaran Alkitab, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan perlu bersumpah demi nama Allah, karena Allah tidak butuh sumpah dari manusia. Oke. Nah, itu ya. Jadi dia surusan Bunda stop. Jadi Bunda nggak boleh. Saya juga mau Jumatan sebentar, sedikit lagi mau Jumatan. Ya. Oke ya RK, minta maaf Bunda ya. Oke ya. Maaf ya Bunda ya, kalau salah-salah kata juga ya. Oke, assalamualaikum. Wassalamualaikum. Macam mana? Kau turun kan Bunda tak ngerti turun. Oke, mau lihat ya opungnya. Apa teman-teman? Ya, habis ini pasti banyak yang DM mau masuk Kristologi. Ya, gini teman-teman, di tap-tap layarnya jangan lupa follow Bang RK ya, jangan lupa follow Bang RK. Makanya saya bilang, ya, kekristenan itu kita jelaskan saja. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, bosan tuh gitu, kita tidak tahu ketika dia menghembuskan nafas terakhir, dia menyebut nama Yesus. Ya, karena ketika saya pelayanan di Lombok dulu, ya, ada orang non-Kristen ketika dia sudah sakratul maut, dia menyebut nama Yesus. Ya, kenapa saya selalu ingin menghadapi mereka berjam-jam? Karena saya sudah menyaksikan depan mata saya sendiri ketika orang dalam sakratul maut, dia menyebut nama Yesus. Itu yang membuat saya merasa, ya, saya harus hadapi yang seperti ini. Ya, kalau kalian tidak suka dengan gaya saya yang slow, yang santun dalam berdiskusi, mungkin kalian lebih suka cara yang kekerasan di komal-komal live lain, yang meludahi orang,
Saya dengan cara saya seperti ini. 1 Petrus 3 ayat 15. Sampaikan itu dengan sopan dan teratur. Sampaikan dengan kasih. Sehingga kita menjadi apa namanya? Menjadi kesaksian hidup kita ini itu bisa diterima sama orang. Oh, ternyata orang Kristen itu seperti ini. Santun, baik, menjelaskannya dengan kasih. Tapi kalau sedikit-sedikit udah ludahin orang, ngetawain iman orang, nah itu tidak bagus teman-teman. Karena apa? Pertobatan yang murni adalah ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Pertobatan yang murni orang ketika dia mendengarkan Alkitab. Roma 10 ayat 17. Iman tanpa Roma 10 ayat 17. Mendengar. Kalau orang tidak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana dia bisa bertobat? Ya, tidak ada tuh Alkitab mengatakan ajarlah ya kitab agama A, kitab agama C, kitab RT 6 supaya orang jadi bertobat. Gak ada. Bacalah kitab agama RT 6 sehingga dia menjadi bertobat. Gak ada. Seranglah kitab agama RT 6 sehingga dia menjadi bertobat. Tidak ada. Tapi Alkitab hanya mengajarkan dalam Roma 10 ayat 17. Kalau orang tanya Alkitab itu dengan baik, jelaskan dengan baik sehingga dia menjadi bertobat. Pertobatan yang murni adalah ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Banyak pertobatan yang abal-abal. Karena apa? Yang didengarkan itu kekerasan semua. Akhirnya hari ini dia murtad, logit. Besoknya dia kembali lagi. Karena apa? Pertobatan yang abal-abal. Karena yang dia dengar bukan firman Tuhan. Tetapi yang didengar adalah kitab agama lain. Ya. Jadi saya tekankan berulang kali. Saya di sini memang orang kasih saya gift, saya terima. Ya, mau kau kasih gift saya 10 juta, mau kau kasih gift saya 100 juta, tapi kalau kau ngajak saya untuk berdebat dengan cara kekerasan, saya nggak akan mau. Dengan cara kekerasan, saya nggak akan mau. Ya, pahami? Jadi kalau kau bilang RK, itu kurang greget RK, ayo. Dia itu jiwa loh. Itu jiwa yang harus kita menangkan. Ya, jiwa yang harus kita menangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampaikan dengan baik, sampaikan dengan kasih. Ya, saya udah bilang ya, silakan keluar teman dari room saya. Kalau tidak suka dengan cara pengajaran saya yang sopan lembut seperti ini, keluar. Dari 3 tahun lalunya saya ini teman-teman, sesama Kristen serang saya. Ada saya bergeser sedikit pun enggak. RK terlalu lembek katanya. RK terlalu halus. RK terlalu seperti ini. Keluar kalau saya bilang dari room saya nggak butuh orang seperti Anda, saya bilang. Saya nggak butuh orang seperti apa. Karena apa? Kasih itu panjang sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu seperti ini. Kasih itu seperti ini. Itulah kasih. Bagaimana orang mau menerima Kristus sementara yang kita ajarkan dengan cara kekerasan? Itu. Kalau kau pakai cara kekerasan, nggak ada yang mau terima Yesus. Yang ada pada kabur. Kekristenan, oh itu cara orang Kristen. Cara mereka mengajar dengan emosian seperti dengan cara ludahin orang. Gak akan teman. Kalau orang naik di live kita dengan cara sopan, sampaikan dengan sopan. Ya, masa orang sopan kita harus maki-maki dia, harus buat dia kejang-kejang? Sekarang kalau dia kejang-kejang di live-nya kita, apakah membuat dia menjadi bertobat? Saya tanya. Saya tanya teman-teman semua. Ketika kita membuat orang kejang-kejang di room kita, apakah membuat dia menjadi bertobat? Gak ada. Gak adanya itu. Ya, itu. Tapi kalau kita menyampaikan dengan slow, dengan santun, itulah Injil dan kabar baik itu diberitakan. Ya, saya harap teman-teman memahami hal seperti itu. Ya, kita membahas Injil saja mereka panas. Gitu teman-teman ya. Ya, saya harap teman-teman ini ya, kalau fanatik dengan satu orang jangan fanatik yang fanatik bodoh. Ya. Ya, kalau fanatik dengan satu orang jangan fanatik bodoh. Ya, karena kau sudah fanatik dengan orang itu, saya kau jelekan. Karena apa? Saya tidak sama dengan orang itu, lalu kau jelekin saya. Nah, bukan seperti itu. Saya tidak bisa ikut gaya dia yang sambil ludahin orang, nggak bisa. Ya, saya nggak bisa seperti itu. Saya pakai caranya saya, cara 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, itu yang benar. Tujuan kamu ini mau menghujat atau memberitakan Injil? Gitu. Itu poinnya. Tujuan kamu di TikTok ini mau menghujat atau memberitakan Injil? Kalau mau memberitakan Injil, beritakanlah Injil dengan baik. Pakai cara yang benar. Bukan pakai cara yang salah. Maka saya bilang kalau nggak suka dengan live saya, keluar. Kristen sekalipun, keluar aja dari live saya. Nggak butuh saya. Ya.
Saya nggak butuh kau kasih saya uang, kasih saya gift 10 juta kah 20 juta. Nggak butuh saya teman. Beneran. Kalau saya harus pakai cara yang kasar seperti itu, saya nggak butuh. Lebih saya udah bilang, saya sudah ini RK, saya sudah terlatih untuk menderita teman. Dengar baik-baik. Saya belajar dulu, saya sebelum masuk Katolik, saya belajar menjadi misionaris yang baik dan benar. Sudah siap menderita, saya bilang. Ya, saya sudah terlatih untuk menderita. Ya. Buktinya sudah ada. Kamu mau kasih saya terima. Tidak kasih saya tidak terima. Bukan berarti kamu give saya, lalu saya harus ikut mau kamu. Bukan gitu. Maka saya bilang, keluar aja dari room life saya, karena saya nggak butuh. Ya, saya nggak ada yang ngatur. Uang nggak bisa ngatur RK. Dengar baik-baik, uang nggak bisa ngatur RK. Ya, uang tidak bisa atur saya sedikit pun tidak bisa atur saya. Ya, kalau saya bilang lurus, saya lurus. Orang Midian. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah, sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1.000 orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah. Dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai ke luar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang berpulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah Tuhan turun ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Kamu sendiri dan orang-orang tawananmu juga, setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam,
Segala yang tahan api haruslah kamu lalukan dari api supaya menjadi tahir, tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci, dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lalukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Mengenai jarahan, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jarahan jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain haruslah engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari hewan, dari keledai, dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ada perampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain, yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu, yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain, domba 337.500 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor, keledai-keledai 30.500 ekor, dan orang-orang 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari hewan, kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi dan memelihara kemah suci seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100 kepada Musa, serta berkata kepadanya, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Sebab itu kami mempersembahkan sebagian persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin, materai, anting-anting, dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Maka Musa dan Imam Eleazar menerima dari mereka emas itu semuanya barang-barang tumpaan dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100 ada 16.750 sikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri
Setelah Musa dan Imam Eliezer menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Bilangan 32, penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliezer dan kepada para pemimpin itu, Atarot, Dibon, Yaezer, Nimra, Esibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat ke negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, oleh karena tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara pada padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapa-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri, dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana, dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini di sebelah timur. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan. Dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuanku. Anak-anak, istri-istri kami, ternak, dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead.
Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang seperti yang dikatakan Tuanku. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada kepala-kepala puak dari pasukan suku-suku Israel. Maka Musa berkata kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan di tanah Kanaan, tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon raja orang Amori dan kerajaan Og raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu dengan daerah-daerah setiap kota itu. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Aroer, Atarot Sofan, Yaezer, Yokbeha, Bet Nimra, Bet Haran sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Hesibon, Eleale, Kiryataim, Nebo, Baalmeon dengan mengganti nama-namanya, dan Sibma, dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu. Bani Makir bin Manasye pergi ke Gilead, mereka merebutnya dan menghalau orang Amori yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makir bin Manasye dan diamlah ia di sana. Yair anak Manasye pergi merebut dusun-dusunnya dan menamai Hawat Yair. Nabot pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Nobah menurut namanya sendiri. Bilangan 33. Tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pihahirot yang di depan Baal Sepon, kemudian berkemah di tetangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam, kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai.
Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Haris Syafer. Mereka berangkat dari Haris Syafer lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makelot. Mereka berangkat dari Makelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Horgidgad. Mereka berangkat dari Horgidgad lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Ezion Geber. Mereka berangkat dari Ezion Geber lalu berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada bulan yang kelima pada tanggal 1 bulan itu. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di padang Gunung Hor. Pada waktu itu Raja negeri Arad, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor lalu berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona lalu berkemah di Punon. Mereka berangkat dari Punon lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abiram daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu lalu berkemah di Dibon-Gad. Mereka berangkat dari Dibon-Gad lalu berkemah di Almon Diblatayim. Mereka berangkat dari Almon Diblatayim lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim lalu berangkat dari dataran Moab itu ke tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga harus kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamu aku berikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang akan kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Bilangan pasal 34. Batas-batas tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka,
Apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Zin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hazar Adar dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir yang berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya, itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu, mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat, lalu batas itu mencapai Zerat. Kemudian batas itu mencapai Sifron dan berakhir di Hazar Enan, itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar Enan ke Sefam. Dari Sefam, batas itu turun ke Ribla di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turunlah lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di laut Asin, itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Mengenai pembagian tanah Kanaan, Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi dan yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusaka, juga suku Manase yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko di sebelah timur. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Itulah nama orang-orang itu dari suku-suku Yehuda: Kaleb bin Yefune dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon dari suku Bani Dan, seorang pemimpin, Buki bin Yokli dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku Bani Manase seorang pemimpin, Haniel bin Efod, dan dari suku Bani Efraim seorang pemimpin, Kemuel bin Siftan. Dari suku Zebulon seorang pemimpin, Elisafan bin Parnah. Dari suku Bani Isakar seorang pemimpin, Paltiel bin Azan. Dari suku Bani Aser seorang pemimpin, Ahihud bin Shelomi. Dari suku Bani Naftali seorang pemimpin, Pedael bin Amihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Bilangan pasal 35. Kota-kota orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko, perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami, dan tanah-tanah pengembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah pengembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1.000 hasta berkeliling.
Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur dan 2000 hasta di sisi selatan dan 2000 hasta di sisi barat dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengahmu. Itulah bagi mereka tanah-tanah pengembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah pengembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel dari suku yang banyak jumlahnya, haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Kota-kota perlindungan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan, semuanya kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Dan seorang pembunuh, penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan atau tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu, juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umum mengadili orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum ini. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah.
sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagi turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah menajiskan negeri tempat kedudukanmu, yang di tengah-tengah aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Bilangan 36. Syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris. Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum keturunan Yusuf, dan berbicaralah di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala-kepala suku Israel, kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelafedat saudara kami kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami yang akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kembali kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka nenek moyang kami. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan, perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafedat, bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Seperti ini diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafedat. Maka Mahala, Tirza, Hokla, Milka, dan Noah, anak-anak perempuan Zelafedat kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Ulangan pasal 1, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb.
Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kala Sihon raja orang Amori dan diam di Hesibon, dan Og raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian: telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai ke Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian: seorang dari aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allahmu nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian: berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu besar sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu.
Jangan takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik jika aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menantang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kita tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Riwayat atas hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengarkan gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, Ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil dan kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya, dan mereka lah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baiklah berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Ulangan pasal 2, riwayat perjalanan di padang gurun.
Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian: telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian: sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah-daerah saudaramu Bani Esau dan diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan, juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elad dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah pegunungan gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku: janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim seperti orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zered. Lalu kita menyeberang sungai Zered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered ada 38 tahun, sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku: pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon. Itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzuzim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang itu menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau dan yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari depan mereka, sehingga mereka menduduki negeri orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon raja Hesibon orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mendengar tentang kamu. Riwayat peperangan melawan Sihon raja Hesibon.
Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon Raja Hesibon menyampaikan pesan perdamaian bunyinya. Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon Raja Hesibon tidak mau memberikan kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Ayat 34, pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan merampas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Ulangan pasal yang ketiga, riwayat peperangan melawan Og Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun yang luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu dari tangan kedua raja orang Amori itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai ke Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Riwayat penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kota, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan masih tinggal dari Gilead
beserta seluruh Basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan Makha, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri. Hawat Yair sampai sekarang. Kepada Makir diberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead. Sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni sebelah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan, dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya mulai dari Kineret sampai ke laut Araba, yakni laut Asin, di kaki lereng gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian: Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian: matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia Tuhan daripada Tuhan demikian: ya Tuhan Allah, engkau telah memulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau? Biarkanlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepada aku, cukup, jangan lagi bicara perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat atau ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Kristus. Ulangan pasal 4. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab
itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, pada waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengarkan segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala seperti pusar langit dalam gelap gulita, awan, dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung yang bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut
umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar dan tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan dalam segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung bumi tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada Allah yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia memberikan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat api yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dan dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri yang mereka, dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Pendahuluan pengajaran Musa. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja orang Basan, kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai laut Araba di kaki lereng gunung Pisga.
Ulangan pasal yang kelima, ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan pada hari ini. Kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan kita mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara berhadapan muka dengan kamu di gunung di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah dengan suara nyaring di gunung, di tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, "Sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengarkan suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengarkan suara dari Allah yang hidup
dan yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengarkan dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengarkan perkataan itu, sedang kamu mengatakan kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, Tuhan, kau dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdiri di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan kuajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ulangan pasal yang ke-6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumber-sumber yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa
Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk dan untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita.